warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Yulianda Putri dengan NIM 2021D1B055. Saya dari kelas 4B, kelompok B2. Di sini akan menjelaskan tentang materi konfigurasi struktur baja tahan gempa yang diampu oleh Bunda Maya Saridewi Paskanawati. Gempa bumi terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi. Dan di negara Indonesia ini rawan akan terjadinya gempa. Kenapa? Karena di negara Indonesia ini merupakan negara yang terhimpit oleh dua lempeng tektonik bumi. Nah, masyarakat mendapatkan kerugian yang besar akibat adanya gempa. Bagaimana cara meminimalisir kerugian tersebut? Nah, akibat dari gempa tersebut, maka banyak sekali kerugian yang diterima oleh masyarakat, yang diantaranya seperti bangunannya roboh dan lain-lain. Dan untuk mengatasinya, maka muncullah yang namanya konfigurasi atau wujud dari struktur baja tahan gempa, yang dimana struktur baja tahan gempa ini dapat dihitung dengan menggunakan software SAP 2000. Di mana software SAP 2000 ini berfungsi atau digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat dari kekuatan suatu struktur baja tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Yulianda Putri dengan NIM 2021D1B055. Di sini saya sebagai pemateri pertama dalam materi konfigurasi struktur baja tahan gempa. Baik, di dalam materi ini kita akan membahas beberapa sub materinya. Yang pertama di sini ada pengertian, yang kedua ada getaran bebas dan paksa pada sistem massa pegas, yang ketiga ada pengaplikasian rangka bracing atau rangka baja, yang keempat ada macam-macam bracing dan dinding geser, yang kelima ada konstruksi bertingkat, yang keenam ada definisi dari struktur CBF dan perilaku siklik DAP bagian bracing. Yang ke-7 ada bracing tipe chevron atau bracing tipe V. Yang ke-8 ada deskripsi dari studi gedung. Yang ke-9 ada evaluasi rangka bracing lateral. Dan yang ke-10 ada pengamatan bencana gempa bumi di Northbridge pada tahun 1994. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Nah, di sini sistem perancang struktur, khususnya itu dalam konstruksi baja, kini terus berkembang menuju ke arah yang penghematan tanpa mengurangi dua faktor, yaitu faktor kekuatan dan faktor keamanannya dari sistem konstruksinya tersebut. Nah, hal ini ditandai dengan adanya penemuan konsep dan perancangan yang baru sebagai penyempurnaan dari perancangan yang sebelumnya. Nah, yang dikembangkan untuk mencapai efisiensi dalam perancangan suatu struktur. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi getaran bebas dan paksa pada sistem massa pegas. Nah, seperti yang kita ketahui,
Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi getaran bebas dan paksa pada sistem massa pegas. Nah, seperti yang kita ketahui, gempa bumi itu terjadi akibat pergesekan lempeng bumi. Nah, di mana pergesekan lempeng bumi itu terjadi karena adanya gaya yang timbul yang disebut sebagai gaya inersia. Nah, besar-besar gaya dari hal tersebut bergantung pada banyak faktor. Massa bangunan merupakan faktor yang paling utama karena gaya tersebut melibatkan gaya inersia. Dan faktor lain juga faktor lain adalah bagaimana massa tersebut terdistribusi, kekakuan struktur, kekakuan tanah, fondasi, dan adanya mekanisme rendaman pada bangunan, dan tentu saja perilaku dari besar geseran itu sendiri. Nah, pada struktur ini mempunyai fleksibilitas seperti umumnya struktur gedung yang akan ditinjau pada gambar berikut ini. Nah, di sini pada suatu aspek penting yang utama dalam meninjau perilaku sebuah struktur itu fleksibel yang mengalami percepatan tanah adalah periode alami dari getaran itu sendiri. Nah, apabila puncak struktur dipindahkan secara horizontal seperti ini, maka kemudian dilepaskan, itu akan jelaslah bahwa itu suatu struktur itu akan berosilasi bolak-balik dan amplitudonya akan semakin kecil sampai pada akhirnya struktur tersebut akan menjadi diam. Nah, dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama ini gambar struktur yang yang belum berosilasi secara horizontal. Yang kedua ada gambar B ini apabila puncak struktur tersebut diberi translasi kemudian dilepaskan, maka struktur ini akan bebas bergetar. Nah, pada gambar ketiga ini dapat dilihat amplitudo atau kekuatan dari getaran bebas yang terjadi itu pada umumnya berubah secara sinusoida terhadap waktu, dan semakin lama amplitudonya itu akan semakin mengecil. Baik, langsung materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hasril Izzatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasril Izzatullah dengan NIM 2021 D1B054. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Pengaplikasian rangka bracing. Saat ini beberapa macam bracing ataupun dinding geser maupun komposit dari keduanya yang ditawarkan untuk mengantisipasi adanya gempa. Jika kekakuan dan kekuatan rangka tidak memadai, load bearing wall dan atau bracing sering digunakan untuk mengimbangi kekuatan dan kekakuan rangka. Dinding geser dan bracing juga berguna untuk melindungi komponen non-struktur dari kegagalan oleh penurunan tingkat penyimpangan. Macam bracing dan dinding geser. Baik, dilihat dari gambar ini, saya akan melanjutkannya di slide berikutnya. Konstruksi bertingkat banyak. Pada gambar 3 menunjukkan suatu konfigurasi bracing yang lain dan struktur beton bertulang yang baik untuk struktur gedung dan tahan gempa. Dilihat dari gambar berikut ini, gambar A menunjukkan rangka, B rangka berpekang, C struktur tergantung kor beton bertulang, D struktur tabung, E rangka bertulang batang trusted frame. Definisi dari struktur CBF dan perilaku siklik DAP bagian bracing. Rangka bracing konsentrik atau CBF
adalah antara sistem struktural yang paling efisien pada konstruksi baja. Untuk perpindahan gaya lateral menjadi angin dan gempa karena mereka menghasilkan aksi terus yang komplit. Bagaimanapun juga, sistem pemasangan struktur ini tidak benar-benar dipertimbangkan daktilitasnya oleh kode gedung dan desain praktis sebelumnya. Sebelum pembenahan gempa, batang bracing mengalami deformasi yang besar pada tempat tekuk, yang menyebabkan rotasi siklik kebalikan pada sendi plastis. Pada beberapa gempa bumi, deformasi aksial tekuk dapat menjadi sebesar 10-20 kaki. Pada deformasi leleh, pada jumlah ini daktilitas tidak dapat dipastikan oleh desain praktis. Sebaliknya, permintaan lebih dari daktilitas pada anggota bracing dan penghubungnya menekankan kekuatan. Filosofi desain ini menghasilkan bentuk yang lebih murah dari CBFS di bawah beberapa pergerakan tanah. Bracing type chevron atau bracing type 5. Bracing type chevron atau bracing 5 terbalik adalah bentuk paling populer dari susunan bracing untuk CBFS. Analisis elastis dan metode desain digunakan pada zaman dulu, di mana tidak ada pemeriksaan dari balok lantai untuk gaya yang tidak seimbang yang menyebabkan gaya tarik pada salah satu bracing dan gaya tekan yang lebih kecil pada yang lain sesudah tekuk. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi, NIM 2021 B1B061, kelompok B2 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Nah, adapun di isi materi ke-8 ini tentang deskripsi dari studi gedung. Contoh deskripsi dari studi gedung adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, terlihat ada dua buah gambar. Studi gedung merupakan struktur rangka baja 4 tingkat sepertiga pada gambar A4 yang dibuat pada 1986 sesuai dengan edisi tahun 1980 pada gedung LA. Nah, sini saya akan menjelaskan deskripsi dari dua gambar tersebut. Studi gedung merupakan struktur rangka baja 4 tingkat seperti pada gambar A4 yang dibuat pada 1986 sesuai dengan edisi tahun 1980. Pada gedung LA, studi yang terkoleksi di area Hollywood di utara Los Angeles 16,9 km timur selatan Norwich. Epicenter gempa ditunjukkan pada gambar 4B. Gedung ini dipilih sebagai studi karena karakteristik yang ditunjukkan dari jumlah struktur CBF yang berpindah. Struktur CBF ini mempunyai kemampuan yang bahaya bagi bracing yang berbentuk pipa, balok lantai, dan penghubungnya. Evaluasi dan bagian ukuran dari tipe rangka bracing lateral ditunjukkan pada gambar keempat. Nah, fondasi terdiri dari dua penjalaran kaki dan pier, di mana tipe berikut digunakan untuk semua. Sini saya akan melanjutkan untuk materi ke-9. Evaluasi rangka bracing lateral. Evaluasi dan bagian ukuran dari tipe rangka bracing lateral ditunjukkan pada gambar 5. Evaluasi 5. Evaluasi dari semua rangka lateral dari gedung yang ditinjau pada direksi N-5 dan lokasi bahaya yang diamati pada gempa bumi Norwich. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 5. Nah, di mana gambar 5 ini yang pertama, kolom yang melawan gempa investigasi tanah ditunjukkan dengan lokasi sari medium sampai tanah kohesif aluvial yang sangat padat.
Tiga pengamat bencana gempa bumi di Northhead 1994. Berikutnya berapa hal yang dapat ditemukan akibat gempa bumi. Yang pertama, bahaya struktural diamati pada lateral di hadapan sepanjang direksi N-S yang terdiri dengan bahaya gempa bumi yang diamati pada gedung lain. Yang kedua atau B, pada bahaya batang lateral kegagalan dikonsentrasikan pada bracing dua lantai. Bahaya sangat berkurang dengan pengamatan lantai lain seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Yang ketiga atau C, jenis kegagalan struktur yang utama pada rangka bracing adalah tekuk dan patah dari batang bracing yang berbentuk pipa dan beberapa kegagalan dari penghubung bracing. Yang keempat atau D, bahaya pada komponen non-struktural adalah batas tinggi dan sistem mekanik penthouse. Bahaya batas tinggi adalah luas pada atas lantai dari bracing yang tertekuk dari lantai 2. Bagaimanapun juga, bahaya kecil yang terjadi pada desain luar dan gedung pada dasarnya pengukur tegak, lurus dan ditempatkan pada posisi hati-hati sesudah gempa bumi. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi 10. Pengamatan bencana gempa bumi di Northhead 1994. Berikutnya beberapa hal yang ditemukan akibat gempa bumi. Bahaya yang pertama, bahaya struktural diamati pada lateral di hadapan sepanjang direksi N-S yang terdiri dengan bahaya gempa bumi yang diamati pada gedung lain. Pada bahaya batang lateral dikonsentrasikan pada bracing dua lantai. Bahaya sangat berkurang pengamatan lantai lain seperti pada udah yang ini ya. Nah, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan lanjut untuk pembahasan tentang pengaplikasian untuk analisa struktur baja tahan gempa menggunakan SAP 2000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi struktur balok beton tahan gempa. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan software SAP 2000 versi 23. Nah, di sini sudah saya tentukan dengan ketinggian dan lebar dari bangunan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan tipe baja I. Nah, di mana tipe baja ini saya menggunakan satuan KGF MC. Nah, pertama-tama kita sudah menentukan. Kita klik menu define, material. Di sini 240 dan nilai F nya kita ganti di sini 370.
Nah, di sini saya akan menggunakan tipe baja I, mana tipe baja ini kita klik. Ini kita menggunakan nama Nah, 0,3 ini adalah jaraknya karena kita menggunakan satuan meter, kita menggunakan 0,3. Kita ganti 0,3. Kalau ini ada 400 kali 400 kali 21 kali 21 0,4 0,21 Nah, kemudian kita klik frame-nya dan kemudian kita pilih kolom. Kita replicate itu sama halnya kita copy, kemudian kita klik menu edit, replicate. Sini 4, sini 2, oke. Nah, kemudian kita replicate lagi, kita pilih untuk baloknya, kemudian kita replicate. Edit,
kita replicate. Sini 4 dari sini kita menggunakan 3 karena jarak kolomnya ada 3, dan oke. Nah, kemudian kita copy, kita edit, replicate. Ini jaraknya 3 meter, kita ganti sini 0, sini 3, dan sini 3, oke. Nah, jadi kemudian kita tentukan lagi yang dari Y ke Z, dan kita klik Y dan Z. Nah, kemudian kita klik replicate lagi, kita tentukan di sini baloknya 300 kali 300 kali 15, dan dikali 15, kemudian klik. Dan kita replicate. Kemudian kita pilih menu edit, replicate. Kita tentukan jaraknya, kemudian kita replicate lagi. Sini kita menggunakan 4, sini kita menggunakan 0, sini 4, oke. Sudah, kemudian kita blok. Kita klik 3D view, lalu kita blok, kemudian kita replicate lagi, kita klik menu edit, replicate, sini 0, sini 4, sini 3, oke. Maaf, di sini jadi sini kita edit, replicate, sini kita klik 2, oke. Nah, di sini kita akan membuat platnya. Kita klik Quick Dress area. Klik plat, kemudian
kita seleksi dari kolom A sampai kolom D. Sampai dia berbentuk warna merah. Lalu kita letun sampai A dan E. Kemudian kita replicate. -3. Ini kita 0. Replicate-nya 2 kali. Oke. Nah, ini hasil dari untuk kita copy paste dari plat tadi dengan ketebalan 0,06. Nah, kemudian kita replicate lagi. Kita kembali ke tampilan X dan Y atau di dua dimensinya. Kita klik kolom A, semua kita klik dari kolom A, B, C, D, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita replicate lagi. -4. Ini kita taruh 0. Dan jumlah platnya kita turunkan ke bawah karena ada 2 lantai, kita menggunakan 2. Kemudian kita klik OK. Dan kondisinya seperti ini. Dan untuk mengetahui bangunan ini udah memenuhi syarat, kita klik yang namanya root 3 dimensi view. Dan ini hasilnya. Kemudian kita
dan kita kembali lagi ke select tool. Skip, kita kembali ke select tool, kemudian kita blok. Nah, di sini kita akan menggunakan sendi kita menggunakan sendi tumpuan jepit. Oke. Nah, sekarang dari A, E sudah memenuhi tumpuan sendi jepitnya. Kemudian kita pilih semua plat di sini. Kita putar kembali. Kemudian kita kembali lagi ke tiket. Kita pilih semua, kita blok. Kita klik assign. Kita area loop. Kita pilih unform seal atau beban merata pada area. Kemudian di sini ganti dengan mati. Di sini loadnya kita menggunakan 160. Kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi, blok, design, area loop, uniform. Kita load patternnya kita ganti menggunakan beban hidup. Kemudian kita menggunakan loadnya di sini 260. Kita ganti sini optionnya kita menggunakan add to existing load. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini kita akan membuat plat. Jadi pada kolom A sampai kolom E. Kita klik 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian kita replicate 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita replicate atau menggandakan dan row 0
Nah, kita sini min 3, ini 2, ya kita klik oke. Nah, kemudian kita klik 3D view, kemudian kita centang, kita masuk ke general option, kemudian kita klik extrude. Nah, extrude ini agar kelihatan bangunan terpenuhi oleh baja tadi yang kita buat, kita klik extrude, kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah jadi. Nah, kita kembali lagi ke 2 dimensinya, kemudian kita kembalikan tampilan 2 dimensinya, kita replicate lagi, kita klik split mode dari A sampai seterusnya. Kemudian kita replicate, cara zoom to Z tersini T-nya kita nolkan. Ini kita menggunakan min 4. Nah, karena di bawah tinggal sisa 2 lantai, kita di sini untuk nomornya kita taruh 2, kita klik OK. Nah, sini sudah. Kemudian kita kembali lagi, kita klik 3D view nya untuk melihat view kiri kanan apakah udah terpenuhi atau belum. Kita klik rotate nya 3D view, kemudian kita klik kiri pada mouse, kita tinggal putar. Nah, ini berarti bangunannya sudah terpenuhi. Kemudian kita tinggal memilih untuk kolomnya, kita menggunakan di sini klik assign, kita klik join, kemudian kita di sini ada beberapa macam item, kita klik restraint, ini kita klik sedikit-sedikitnya, klik OK. Kita coba ulang, kita klik design, kita klik join, restraint, klik OK. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, lalu untuk memasuki nilai beban pada pelat, kita klik ini. Kita klik action, kita cari area loads, kemudian kita klik area loads, uniform swing. Nah, di sini kita taruh bebannya, ini kita ganti dulu, kita menggunakan beban mati. Nah, di sini kita menggunakan 150. Nah, kemudian kita klik OK.
Nah, kita seleksi lagi. Di sini cari beban hidupnya lagi, area loads, konsir. Ini nanti beban hidupnya kita ganti di 250. Nah, kita ganti sini, opsinya kita menggunakan add to extreme loads. Klik OK. Sini kita klik action area, kemudian kita pilih area automatic rest, automatic area mesh. Nah, ini ke sini. Nah, kemudian di sini kita klik beri centang kepada auto mesh area into this number of objects. Kita klik sini, kita ganti toolnya 1 plus poin ketiga kita ganti 1, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita memasuki untuk beban gempa tiap-tiap lantai. Nah, sini kita klik dulu. Kita klik sini. Dari kiri ke kanan kita klik assign, join loads, force. Sini kita ganti dengan beban gempa. Kita untuk ini cara titik X nya kita ganti dengan 4200 604. Di satunya kita ganti dengan 1121 1,60. Oke. Tapi lagi untuk lantai 2 nya action join loads, force. Nah, sini kita ganti untuk nilai XI nya Nah, untuk nilai X nya X2 nya kita ganti dengan angka 8041,208 1021,028. Sini terganti lagi menggunakan untuk Y2 nya kita 2243,220
2243,220. Kita menggunakan global, kemudian kita klik oke. Nah, di sini kita ganti add to listing loads. Oke. Nah, untuk di plat ketiga sudah sama kayak tadi, kita klik assign, download, proses. Nah, di sini kita ganti lagi angkanya di angka ini. Kita menggunakan load patternnya menggunakan gempa. Sini kita menggunakan 1261,811. Di sini kita menggunakan untuk Y3 nya kita menggunakan 3364,831. Nah, di sini optionnya tetap kita menggunakan add to listing loads. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik rotate-nya, boleh ke rotate awal. Nah, di sini angkanya sudah kelihatan. Kita klik lagi manage, kita pilih run analis, atau bisa juga kita menggunakan perintah keyboard klik F5. Nah, di sini kita klik kita klik ini ada namanya di case name ini, kita klik modal, kita klik run, kita klik run lagi. Nah, di sini kita klik show the format shape, kita klik ini, kita klik show the format shape, kita klik, kemudian ini kita menggunakan combo 1. Kemudian di sini kita menggunakan speednya kita menggunakan otomatis. Kemudian saya klik OK. Kita klik start. Tadi so ini kita bisa ganti ke combo 2, kita klik OK, kita klik start. Ini ke combo 3, kita klik OK, kemudian kita klik start. Ini kita klik OK, kemudian kita klik di 3 dimensinya biar kita kelihatan
Untuk cek kekuatan gempanya menggunakan tombol 3. Oke. Kita klik start. Yang kelihatan beban ini sudah berbicara. Kita stop. Kita ganti ke combo berikutnya, yaitu combo 4. Kita klik OK, kemudian kita klik start. Kita lihat bisa struktur baja tahan gempa. Menggunakan combo yang pertama tadi, yaitu di combo 1. Kita klik OK, kemudian kita klik start. Combo kita coba ke combo 6. Sini pengaturannya tetap sama ya teman-teman. Kita klik combo 6, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik start lagi. Nah, kita kembali ke dimensinya. Sekian hasil analisa dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pembahasan materi konfigurasi struktur baja tahan gempa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.